wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Subhanallah, alhamdulillah, luar biasa, hebat. Anak-anakku, silahkan tempat duduknya dirapikan, duduk yang baik agar kita bisa belajar dengan nyaman. Sebelumnya Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian. Adakah hari ini yang tidak masuk anak-anak? Oh baik, alhamdulillah semuanya masuk. Dan mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut, ya kita perlu mengingat pelajaran kemarin ya. Adakah yang masih ingat anak-anak? Iya. Jadi pelajaran yang lalu adalah mengidentifikasi ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Nah, masih ingat apa itu habitat anak-anak? Betul, yaitu habitat adalah tempat hidup makhluk hidup ya. Nah, kali ini kita akan belajar bersama materi kelas 6 semester yang pertama pada tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Pembelajaran yang ketiga, ya, yaitu dengan materi adaptasi hewan terhadap lingkungannya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini terutama yaitu agar siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri hewan, menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, jadi itulah tujuan hari ini, nak ya. Jadi kalian nanti agar bisa mampu mengidentifikasi cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, anak-anak, sebelum kita ke kegiatan inti, marilah kita bernyanyi bersama-sama ya. Setuju? Oke, silakan semuanya berdiri. Dan tangannya dibelakangkan agar lebih semangat ya. Dan ikuti Pak Guru. Ya, 1, 2, 3. Elang parohnya bengkok, tapi aneh kukunya tajam. Lebih aneh binatang bebek, parohnya pipih, kakinya lebar. Semuanya pasti ada gunanya. Semuanya Tuhan penciptanya. Tepuk tangan semuanya. Baik anak-anak, kita masuk pada kegiatan inti, yaitu dengan materi adaptasi hewan terhadap lingkungannya. Nah, coba adakah yang sudah tahu anak? Apakah yang dimaksud dengan adaptasi? Iya, adaptasi adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Iya, betul ya. Nah, macam-macam adaptasi itu ada 3 anak ya. Yaitu yang pertama, adaptasi morfologi. Nah, yang kedua adalah adaptasi fisiologi. Yang ketiga yaitu adaptasi tingkah laku. Nah, ayo anak ya, nanti akan kita jelaskan satu persatu ya. Nah, yang pertama adalah adaptasi morfologi. Nah, adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk bagian tubuh. Jadi yang disesuaikan itu bentuk tubuhnya. Nah, di sini contohnya bentuk tubuh adalah paruh dan kaki burung atau unggas. Paruh itu cucuk, kaki ya kaki. Kemudian selain paruh dan kaki burung atau unggas, juga ada tipe mulut serangga, anak ya. Nah, jadi kita ulangi. Contoh dari adaptasi morfologi itu misalnya ya, adaptasi bentuk paruhnya, kemudian kakinya, yaitu paruh dan kaki burung atau unggas. Kemudian selain itu ada tipe mulut serangga ya, tipe mulut serangga. Baik anak-anak, mari kita uraikan satu persatu. Yang pertama adalah paruh burung. Wah, ini banyak sekali ya gambar-gambarnya ya, contoh-contoh hewannya. Nah, yang pertama adalah
burung elang. Wah ya, lihat bersama-sama. Burung elang itu paruhnya melengkung anak-anak ya, seperti dalam nyanyian tadi ya, melengkung dan sangat kuat anak-anak ya, sangat kuat. Kemudian di bawahnya juga melengkung sama ya, dan juga runcing. Nah itu gunanya untuk mencabik-cabik mangsa yang telah diterkam gitu ya, jadi agar bisa mudah untuk dihancurkan ya. Itulah bentuk paruh burung elang. Nah yang kedua adalah burung pipit anak-anak. Nah coba kita lihat. Nah ini paruh burung pipit itu pendek ya, tapi juga kuat ya. Tidak terlalu runcing ya, pendek tapi kuat. Nah gunanya anak-anak ini untuk memakan biji atau mengelupas biji biar mudah memakan isinya ya. Jadi burung pipit itu adalah burung pemakan biji. Sedangkan burung elang tadi adalah burung pemakan daging gitu ya. Nah berikutnya anak adalah bebek ya. Tadi dalam nyanyian sudah dijelaskan ya. Bebek itu paruhnya itu pipih lebar gitu ya, pipih gepeng gitu ya. Nah seperti ini. Nah gunanya paruh ini adalah biar mudah menyaring makanan di dalam air atau dalam lumpur anak-anak ya. Nah tentunya anak sudah tahu kan, di desa banyak itu bebek, itik ya atau entok ya. Nah anak berikutnya adalah burung pelatuk. Coba kita lihat seperti apa paruhnya. Iya, jadi pelatuk itu burung yang matuk-matuk ranting kayu ya. Jadi paruhnya panjang, lincip dan juga kuat anak-anak ya. Nah ini gunanya untuk memakan serangga dan juga untuk mematuk-matuk kayu di dahan atau ranting pohon. Nah dengan begitu karena panjang ya, itu juga bisa untuk mencari makanan di lubang-lubang di ranting-ranting pohon. Nah itu adalah burung pelatuk. Nah berikutnya burung pelikan anak-anak ya. Coba kita lihat bersama. Iya seperti ini ya. Burung pelikan itu burung yang hidup di air. Nah ini coba paruhnya panjang ya, kemudian di bawahnya ada kantong ya, ada kantongnya besar juga ya. Nah ini gunanya untuk memakan ikan secara langsung ya, dan tanpa dikunyah ya. Jadi langsung caplok gitu ya, langsung ditelan ya, digoyang-goyangkan dulu, nanti langsung ditelan udah mati ya. Itulah burung pelikan. Nah yang terakhir adalah burung kolibri ya anak ya. Burung kolibri. Nah burung kolibri itu paruhnya kecil dan panjang ya, kecil, panjang dan juga lancip anak-anak ya. Burung kolibri itu sukanya mencari nektar atau bahan untuk membuat madu. Jadi paruh kolibri itu kecil, panjang ya, juga agak runcing ya. Gunanya untuk menghisap nektar ya, yaitu bahan pembuat madu. Nah, demikian anak-anak ya tentang macam-macam paruh burung telah kita pelajari bersama-sama. Nah, berikutnya kita akan belajar yaitu tentang kaki burung. Kaki burung juga banyak anak-anak ya jenisnya, bentuknya itu ya. Antara lain ya. Coba kita lihat yang pertama yaitu kaki perenang. Nah, kaki perenang ini dimiliki oleh bebek, itik, dan juga burung pelikan anak-anak ya. Tadi yang ada di atas tadi ya, bebek, itik, dan burung pelikan. Jadi, bagaimana ciri-cirinya? Kakinya itu punya selaput anak-anak, punya selaput, lebar gitu ya, sehingga ini memudahkan untuk berenang di air. Bebek, itik, dan burung pelikan. Berikutnya adalah kaki pejalan kaki. Kaki pejalan kaki. Ini contohnya adalah ayam ya, ayam di kampung-kampung kan banyak ya. Jadi ayam itu kakinya yang 3 itu di depan, yang 1 di belakang ya. Sehingga ini memudahkan untuk berjalan di tanah. Selain itu juga punya kuku ya, kukunya juga ini tajam. Nah, gunanya untuk mengorek-ngorek tanah ya, mencari makanan seperti semut, serangga dan sebagainya, dan juga untuk mengais ya, mencari makanan ya.
Baik, berikutnya yaitu kaki pencengkeram. Wah, ini ya, menakutkan ya, mencengkeram ya. Kaki pencengkeram, contohnya adalah kaki elang, burung elang dan burung raja wali ya anak ya. Nah, coba kita lihat seperti apa nih. Wah ya, jadi kukunya sangat runcing ya, runcing melengkung dan sangat tajam. Nah, ini gunanya anak ya, untuk mencengkeram mangsanya, kemudian dibawa terbang dan nanti akan dimakan ya, dicapik-capik bersama paruhnya yang tajam juga itu ya. Nah, itu ya. Jadi gunanya untuk mencengkeram kemudian dibawa terbang ya. Nah, berikutnya adalah kaki pemanjat. Nah, coba kita lihat bersama-sama. Kaki pemanjat itu dimiliki oleh burung pelatuk ya. Tadi selain paruhnya lancip kuat, nah ini kakinya juga apa? Kakinya juga punya kuku yang runcing juga anaknya. Nah, yang dua di depan, yang dua di belakang. Nah, ini gunanya agar mudah memanjat pohon anak-anak ya. Memanjat pohon, memanjat ranting, kemudian nanti mematuk-matuk dengan paruhnya juga ya. Jadi kukunya sangat tajam biar apa? Mudah memanjat pohon. Nah, berikutnya anak-anak yaitu kaki panjang dan datar. Nah, coba lihat kakinya, jari-jarinya panjang dan datar. Nah, ini dimiliki oleh burung pipit, burung kenari dan burung kutilang. Ya, jadi kakinya datar panjang, kemudian agak apa? Ini lebar ya, agak lebar gini. Jadi panjang dan datar gunanya apa? Untuk berdiri atau bertengger di dahan, nah, di ranting pohon ya, biar apa? Untuk berdiri atau bertengger di ranting-ranting pohon. Anak-anak, selanjutnya tentang adaptasi morfologi yaitu tentang mulut serangga. Nah, ini coba kita lihat. Mulut serangga itu jenisnya banyak ya, atau tipenya sangat banyak. Di antaranya yang pertama adalah tipe mulut menggigit mengunyah. Nah, kita lihat ini dimiliki oleh hewan yaitu belalang, nah ya. Belalang itu giginya besar ya, giginya besar, kemudian menggigit dan mengunyah. Nah, yang kedua adalah tipe menusuk menghisap. Nah, coba lihat tipe menusuk kemudian menghisap. Ini dimiliki oleh apa anak? Oleh nyamuk. Iya, betul, nyamuk ya. Nyamuk itu apa itu? Mulutnya runcing panjang ya. Itu gunanya untuk menusuk kulit kita ya, atau kulit hewan kemudian dihisap darahnya. Oh ya. Yang ketiga adalah tipe mulut menjilat menghisap. Ini menjilat menghisap. Kalau nyamuk tadi menusuk menghisap, tapi kalau ini menjilat menghisap. Nah, ini dimiliki oleh lalat anak-anak ya. Ya, lalat ya. Ini hewan lalat itu hewan yang apa? Hidupnya di tempat-tempat yang kotor ya. Jadi punya mulut ini menjilat lalu menghisap. Menghisap makanannya, mungkin apa cairan-cairan yang sudah busuk itu ya anak ya. Nah, berikutnya adalah mulut mengait menghisap. Nah, ini mengait lalu dihisap. Nah, ini dimiliki oleh kupu-kupu anak-anak ya. Kupu-kupu. Jadi punya mulut seperti belalai itu ya, belalai gajah, agak melingkar gini ya. Kemudian belalainya itu nanti mengait begini. Mengait apa? Ya, bunga-bunga lah. Bunga-bunga itu kan ada apa ya, cairan nektarnya. Itu dikait kemudian dihisap nektarnya. Nah, dia agar apa? Memudahkan menghisap nektarnya, sehingga itu dikatakan adalah mengait lalu dihisap, dimiliki oleh kupu-kupu. Nah, anak-anak, berikutnya adalah hewan pemakan daging atau serangga pemakan daging ini khususnya ya. Nah, ini dimiliki oleh ini kumbang epomismen. Apa namanya? Kumbang epomismen seperti ini ya, hitam badannya dan punya apa itu sayap yang kuat ya. Nah, ini sukanya memakan
kawan-kawannya yang kecil ya. Jadi kumbang-kumbang yang kecil juga dimakan ya. Maka dikatakan serangga pemakan daging ya. Tentunya giginya juga kuat-kuat anak-anak ya. Nah, runcing-runcing gitu ya. Nah, yang terakhir anak-anak ya, yaitu serangga dengan tipe mulut pemakan daun. Nah, kalau ini tidak asing lagi anak-anak ya. Coba kita lihat. Ya ini dimiliki oleh jangkrik. Nah, di desa, di kebun-kebun, di sawah banyak jangkrik ya. Jadi ini jangkrik itu hewan pemakan daun. Misalnya daun padi, daun jagung, daun rumput dan sebagainya. Nah, itulah anak-anak ya. Sudah kita pelajari bersama tentang adaptasi morfologi. Tadi apa? Yaitu paruh dan kaki burung. Yang kedua adalah mulut serangga. Nah, sekarang yang kedua anak ya, adaptasi yang kedua adalah adaptasi fisiologi. Nah, coba kita lihat. Adaptasi fisiologi. Apakah yang dimaksud dengan adaptasi fisiologi anak-anak? Yaitu adaptasi yang mana itu organ-organ tubuh bagian dalam hewan itu mengalami penyesuaian anak-anak ya. Seperti ya mungkin dalam jantung ya, dalam pencernakan perut ya, atau mungkin di tenggorokan atau di mata ya, dan sebagainya ya. Nah, yang pertama contohnya coba kita lihat. Yang termasuk adaptasi fisiologi adalah hewan apa nih? Iya, beruang ya, beruang ya. Bukan beruang tapi beruang. Nah, beruang ini anak-anak ya punya adaptasi fisiologi, yaitu detak jantungnya itu lambat atau melemah ketika beruang ini tidur yang sangat panjang, atau disebut juga dengan hibernasi anak-anak ya. Jadi hibernasi itu tidur panjang oleh siapa? Beruang. Nah, ketika tidur panjang itu denyut jantungnya sangat lambat, sehingga dengan demikian akan bisa bertahan hidup lama karena tidak akan menguras energi gitu ya. Nah, itulah tujuan utama dari beruang untuk tidur panjang dan denyut jantungnya juga lambat. Yang kedua adalah hewan herbivora. Coba apa itu hewan herbivora? Ya, herbivora adalah hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Ya, banyak sekali anak ya. Nah, contohnya ya sapi gitu ya, kambing dan sebagainya lah, itu banyak ya. Termasuk tadi jangkrik ya. Nah, ini hewan herbivora itu ketika mencerna makanan itu dibantu oleh apa? Oleh enzim di dalam perutnya, sehingga akan mempercepat dalam proses pelumatan atau menghancurkan makanan di dalam perutnya. Jadi dibantu oleh enzim. Nah, yang ketiga yaitu burung hantu. Nah, kalau ini mempunyai penglihatan yang tajam ketika di kegelapan di malam hari ya, sehingga dengan mudah mencari atau melihat mangsa-mangsanya, yaitu burung hantu. Nah, yang berikutnya adalah rayap anak-anak ya. Nah, coba ini. Wah, rayap. Jadi ini rayap. Ini juga sama ya. Rayap itu punya enzim untuk membantu pencernakannya, yaitu ketika makan kayu-kayu ya. Kayu apa saja ya. Kayu-kayu dimakan, kemudian di dalamnya itu dibantu oleh enzim biar lebih cepat lembut gitu ya, lebih cepat lembut ya, sehingga mudah dicerna. Baik anak-anak ya, itulah tadi contoh-contoh adaptasi fisiologi. Ada beruang, ada herbivora, ada burung hantu, ada rayap. Nah anak-anak, berikutnya yang ketiga yaitu adaptasi tingkah laku anak-anak ya. Nah, jadi yang pertama adaptasi morfologi, yang kedua fisiologi, yang ketiga adalah tingkah laku. Jadi nanti adaptasi tingkah laku itu maksudnya tingkah laku hewan itu aneh-aneh ya, dalam rangka untuk menyesuaikan diri atau mempertahankan hidupnya anak-anak ya. Nah, kita contoh yang pertama ya, coba kita lihat. Ya, yang pertama ini adalah hewan bunglon ya. Tahu bunglon anak ya? Nah, ini bunglon. Bunglon itu mempunyai tingkah laku yaitu merubah warna kulitnya ketika di tempat
pohon ya. Kalau tempatnya coklat, nah ini kita lihat yang paling kiri. Kalau tempatnya coklat, daunnya kering, kemudian kayunya juga kering kan coklat ya, maka warna tubuh bunglon akan berubah menjadi warna coklat juga ya, biar tidak diketahui oleh musuh atau hewan-hewan lain yang akan memangsanya. Dan juga nanti mudah untuk mencari makan ya, karena tidak jelas ya, tidak jelas warnanya, sehingga ada hewan lain yang mudah ke tempat itu. Nah, yang kedua adalah ini ya, tubuhnya juga berubah dari warna coklat pada ranting yang coklat juga. Nah, yang ketiga paling kanan adalah ketika bunglon itu di tempat tumbuhan yang hijau, masih hijau, kemudian batangnya juga masih hijau, maka warna kulitnya juga berubah menjadi hijau ya. Nah, ini semuanya gunanya untuk apa? Mengelabui musuhnya, supaya kalau ada makanan itu bisa mendekat ya, tidak takut pada bunglon tadi, sehingga dengan mudahnya bunglon untuk memakannya ya. Atau ini mengelabui musuhnya agar musuhnya tidak tahu kalau di situ ada bunglon ya, sehingga aman gitu ya. Nah, berikutnya anak-anak yaitu rayap. Rayap ini juga mempunyai tingkah laku yang aneh anak-anak ya, yaitu ketika menetas dari telurnya itu rayap tersebut menjilati dubur induknya anak-anak ya, dubur induknya atau ibunya. Nah, untuk apa itu? Yaitu untuk mencari makan nutrisi yang dimiliki oleh induknya tadi ya. Jadi cairan dijilat agar mendapatkan makanan. Karena apa? Yang namanya anak-anak rayap itu kan belum bisa makan sendiri, belum kuat giginya ya, maka perlu memakan enzim yang dimiliki oleh ibunya atau induknya ya. Berikutnya anak yaitu apa ini? Cicak, betul ya, cicak. Nah, cicak itu tingkah lakunya suka memutuskan ekornya anak ya. Ekornya diputuskan ketika apa? Ketika dikejar oleh hewan lain yang akan memangsa. Nah, ketika lari itu ekornya terputus atau diputuskan dalam rangka apa? Untuk ini ya, menghilangkan jejak ya, atau mengelabui musuhnya sehingga yang dimakan ekornya saja, sehingga tubuhnya sampai kepalanya aman bisa lari. Nah, itu lihat cicak ya. Nah, peristiwa cicak memutuskan ekornya itu disebut apa? Autotomi. Kalau bunglon tadi namanya mimikri ya, merubah warnanya. Nah, berikutnya kerbau. Nah, ini kerbau. Nah, tingkah lakunya suka berkungkum ya, atau berkubang di kubangan air yang di situ ada airnya ini ya, ada lubang yang ada airnya ya. Jadi gunanya apa? Gunanya agar badannya terasa segar, tidak kepanasan. Ketika itu terik matahari sangat panas, maka kerbau perlu itu ya, berkubang, berendam di air agar tidak kehabisan tenaga. Nah, itu tujuannya ya. Nah, berikutnya adalah cumi-cumi. Nah, ini cumi-cumi itu tingkah lakunya adalah suka apa ya, mencemprotkan tinta yang warnanya itu ungu-ungu kehitaman ya. Nah, ketika dikejar musuh atau akan dimakan oleh musuhnya, maka cumi-cumi mempunyai senjata, yaitu mengeluarkan cairan tinta sehingga pekat ya, keadaannya itu menjadi gelap ya, dan juga itu mengandung racun anak-anak, sehingga musuhnya nanti juga akan ketakutan ya, dan tidak tahu jejak cumi-cumi di depannya karena sudah tertutup oleh tadi ya, cairan tintanya hitam tadi ya, sehingga cumi-cumi akan selamat anak-anak ya. Nah, berikutnya adalah burung. Nah, ini kita lihat burung. Nah, bagaimana tingkah laku burung namanya? Iya, di sini burungnya bergerombol sangat banyak, berkelompok. Ini adalah dalam rangka terbang mencari tempat yang lain anak-anak ya, berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Nah, untuk apa ini tujuannya? Yaitu mencari tempat yang sejuk, mencari tempat yang masih banyak makanannya. Nah, ini terjadi ketika musim kemarau, sehingga musim kemarau burung-burung itu pindah ke tempat yang belum kemarau ya, mencari air ya, mencari makanan yang banyak ini ya. Jadi tujuannya burung berpindah adalah dalam rangka apa? Mencari tempat yang baru untuk menyesuaikan
tempat tinggal mereka, sehingga mereka atau burung-burung tersebut bisa bertahan hidup ya. Nah, berikutnya adalah kaki seribu. Nah, kaki seribu itu juga disebut apa? Luwing ya, luwing karena kakinya sangat banyak maka dikatakan kaki seribu. Nah, ketika luwing atau kaki seribu ini diganggu oleh hewan lain atau bahkan manusia ya, itu kemudian tiba-tiba melingkar tubuhnya ya. Sehingga ketika melingkar itu kan punggungnya di sini punya apa? Cangkang yang kuat ya, yang tebal, sehingga kalau kena benturan itu bisa selamat gitu ya. Itu jadi tujuan kaki seribu menggulungkan badannya agar terhindar dari mara bahaya karena punya punggung yang kuat juga. Nah, yang terakhir anak-anak ya, yaitu lumba-lumba. Nah, ini lumba-lumba. Apa tingkah laku lumba-lumba? Yaitu sering muncul ke permukaan air ya, ke atas air gitu ya, atau ke permukaan laut. Nah, tujuannya yaitu untuk mencari O2 anak-anak ya. Mencari apa? O2 atau oksigen untuk pernapasan. Nah, nanti setelah cukup mendapatkan oksigen, nanti kembali ke dalam air lagi. Nah, itulah anak-anak ya. Hari ini kita sudah belajar bersama-sama tentang adaptasi hewan terhadap lingkungannya. Kiranya adakah anak-anak yang belum jelas anaknya? Tidak ya, terima kasih ya. Baik anak, pelajaran hari ini kita akhiri dengan baca doa hamdah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian anak, sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.